Kemudian pemilik kebun itu menyatakan lagi, selain syarat itu aku tidak boleh menghalalkan apa yang telah kau makan. Namun Sabit kemudian menjawab dengan mantap, aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Ini adalah kisah pemuda soleh yang menikah gara-gara buah apel. Lelaki yang saleh tersebut bernama Sabit bin Ibrahim. Suatu waktu dia sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh keluar pagar sebuah kebun buah-buahan yang ia lewati. Melihat apel yang merah ranum itu tergeletak di tanah, membuat Sabit ingin mengambil dan memakannya, apalagi di hari yang panas dan tengah kehausan. Maka tanpa berpikir panjang dipungut dan dimakanlah buah apel yang lezat itu. Akan tetapi baru setengahnya dimakan, dia teringat bahwa buah itu bukan miliknya dan dia belum mendapat izin pemiliknya. Sedangkan buah apelnya sebagian sudah ada di perutnya, sebagian di mulutnya, dan sebagian lagi ada di tangannya. Lantas dia berpikir, apakah buah apel ini halal bagi dirinya? Akhirnya ia segera pergi ke dalam kebun buah-buahan itu hendak menemui pemiliknya agar meminta dihalalkan buah yang telah dimakannya. Di kebun itu ia bertemu dengan seorang lelaki. Maka langsung saja dia berkata, aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya. Orang itu menjawab, aku bukan pemilik kebun ini. Aku hanya penjaganya yang ditugaskan menjaga dan mengurus kebunnya. Dengan nada menyesal, Sabit bertanya lagi di mana rumah pemiliknya. Aku akan menemuinya dan minta agar dihalalkan apel yang telah ku makan ini. Pengurus kebun itu memberitahukan apabila engkau ingin pergi ke sana maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam. Sabit bin Ibrahim bertekad akan pergi menemui si pemilik kebun itu. Katanya kepada orang tua itu, tidak mengapa, aku akan tetap pergi menemuinya meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa izin pemiliknya. Bukankah Rasulullah sudah memperingatkan kita melalui sabdanya, siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka. Akhirnya Sabit pergi juga ke rumah pemilik kebun itu, dan setiba di sana dia langsung mengetuk pintu. Setelah si pemilik rumah membukakan pintu, Sabit langsung memberi salam dengan sopan. Seraya berkata, wahai Tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur makan setengah dari buah apel Tuan yang jatuh keluar kebun Tuan. Karena itu maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah ku makan itu? Lelaki tua yang ada di hadapan Sabit mengamatinya dengan cermat. Lalu dia berkata tiba-tiba, tidak, aku tidak boleh menghalalkannya kecuali dengan satu syarat. Sabit merasa khawatir dengan syarat itu karena takut ia tidak dapat memenuhinya. Maka segera ia bertanya, apa syarat itu Tuan? Orang itu menjawab, engkau harus mengawini putriku. Sabit bin Ibrahim tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu, maka dia berkata, apakah karena hanya aku makan setengah buah apel yang keluar dari kebunmu, aku harus mengawini putrimu? Tetapi pemilik kebun itu tidak mempedulikan pertanyaan Sabit, ia malah menambahkan, katanya, sebelum pernikahan dimulai engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku itu. Dia seorang yang buta, bisu, dan tuli. Lebih dari itu, ia juga seorang yang lumpuh. Sabit amat terkejut dengan keterangan si pemilik kebun. Dia berpikir dalam hatinya apakah perempuan seperti itu patut dia persunting sebagai istri gara-gara setengah buah apel yang tidak dihalalkan kepadanya. Kemudian pemilik kebun itu menyatakan lagi, selain syarat itu aku tidak boleh menghalalkan apa yang telah kau makan. Namun Sabit kemudian menjawab dengan mantap, aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya, karena aku amat berharap Allah selalu meridhoiku dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah. Maka pernikahan pun dilaksanakan.
Pemilik kebun itu menghadirkan dua saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah perkawinan selesai, Sabit dipersilakan masuk menemui istrinya. Sewaktu Sabit hendak masuk kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu juga. Maka ia pun mengucapkan salam Assalamualaikum. Tak disangka sama sekali wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi jadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik. Ketika Sabit masuk hendak menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya. Sekali lagi Sabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Sabit sempat terhentak menyaksikan kenyataan ini. Kata ayahnya dia wanita tuli dan bisu, tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula, kata Sabit dalam hatinya. Sabit bergumam mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia bertanya, ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa? Wanita itu kemudian berkata, ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah. Sabit bertanya lagi, ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli, mengapa? Wanita itu menjawab, ayahku benar, karena aku tidak pernah mahu mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat ridha Allah. Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan? Tanya wanita itu kepada Sabit yang kini sah menjadi suaminya. Sabit mengangguk perlahan mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya wanita itu berkata, aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah saja. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang boleh menimbulkan kegusaran Allah. Sabit amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat soleh dan wanita yang memelihara dirinya. Dengan bangga ia berkata tentang istrinya, ketika kulihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama di malam yang gelap. Sabit dan istrinya yang salihah dan cantik itu hidup rukun dan berbahagia. Tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Demikian kisah pemuda saleh menikah gara-gara buah apel. Semoga kisah pemuda saleh menikah gara-gara sebuah apel mendapatkan ibrah dan pelajaran berharga. Wallahu a'lam bishawab.